Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa baru di program studi Teknik Elektro Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Teknik Elektro UII berdiri pada tanggal 22 Juli 1997. Di tahun 2000 mendapatkan akreditasi C, kemudian tahun 2011 terakreditasi B, dan tahun 2016 terakreditasi A. Pada tahun 2020, Teknik Elektro UII telah terakreditasi profesional IABI, sehingga Elektro UII berkurikulum standar internasional. Para lulusan memiliki peluang kerja lebih luas dan dapat berkompetisi di bursa kerja internasional. Berikut adalah visi Elektro UII. Kemudian misi Elektro UII. Karakter cendekia adalah karakter yang ingin dibentuk selama menempuh studi di Elektro UII. Sehingga dengan karakter tersebut, para lulusan Elektro UII memiliki ciri khas tersendiri walau dengan profesi yang beragam. Sebelum memulai perkuliahan, berikut penjelasan akademik selama menempuh studi di Elektro UII. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Teman-teman sekalian, adapun penjelasan akademik ini meliputi sekilas IABI, penjelasan PIO, CPL, dan CPMK, syarat lulus, SKS dan SKP, peta mata kuliah, tugas akhir, metode pembelajaran dan evaluasi, serta informasi lainnya. Teman-teman sekalian, IABI adalah lembaga akreditasi mandiri dan bagian dari Persatuan Insinyur Indonesia. Pasti bingung kan apa sih akreditasi itu? Universitas memiliki kurikulum pembelajaran. Setiap kurikulum pembelajaran meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan dalam proses pembelajarannya. IABI bertugas memastikan proses tersebut berjalan sesuai aturan yang ditetapkan oleh program studi Teknik Elektro, dari mulai proses evaluasi hingga capaiannya. Jika seluruhnya terpenuhi, lulusannya memiliki kriteria yang setara dengan lulusan luar negeri. Awesome kan? Sebagai sistem pembelajaran yang baik, capaian yang harus dievaluasi yaitu CPMK, CPL, dan bagaimana para lulusan UII berkarir setelah 3 hingga 5 tahun ke depan. Capaian tersebut saling berkaitan. Berikut penjelasannya. Program studi mewujudkan lulusannya dengan beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Ada 18 CPL yang harus dipenuhi. Setiap CPL itu akan terukur menggunakan CPMK. Beberapa CPL dapat diukur lebih dari 1 CPMK, namun 1 CPL juga dapat diukur dengan 1 CPMK. Misal di mata kuliah A ada 1 CPMK berikut. Diukur dari kegiatan ujian, presentasi, dan tugas di laboratorium. Saat mahasiswa lulus CPMK tersebut, berarti sudah memenuhi kriteria CPL 1 dan CPL 3 berikut. Tiap mata kuliah akan memiliki capaian-capaiannya sendiri. Wah, berarti lulus dari Elektro UII susah ya? Tenang-tenang teman-teman, cukup perhatikan syarat berikut ini. Duh, apalagi nih SKS dan SKP? Begini, SKS itu adalah satuan kredit semester. Berikut penjelasannya. Nah, berikut adalah contoh perhitungan SKS di suatu mata kuliah. SKP adalah satuan kredit partisipasi. Ini sebagai pendamping ijazah teman-teman. Berikut penjelasannya. Contoh kegiatan yang dapat diakui SKP sebagai berikut. Untuk sebaran mata kuliah dapat dilihat di bagian berikut. Dan ingat, beberapa mata kuliah dapat diambil jika mata kuliah prasyaratnya sudah lulus di semester sebelumnya. Silahkan cek tanda simbol yang sama untuk mengetahui prasyarat mata kuliah. Total SKS setiap jenis mata kuliah sebagai berikut. Tugas akhir capstone design adalah puncak dari serangkaian mata kuliah keteknikan di elektro berupa proyek akhir. Berikut yang harus dilakukan di tugas akhir 1 dan di tugas akhir 2. Seluruh karya tugas akhir akan dipresentasikan dalam acara Expo Teknik Elektro UII.
Sahabat sekalian, ingin tahu kegiatan belajar selama kuliah? Yang pertama adalah mendengarkan dosen memberikan materi, kemudian kegiatan yang menguji inisiatif dan kemandirian mahasiswa, serta kegiatan di laboratorium dan proyek di perkuliahan. Setiap kegiatan perkuliahan tersebut akan dinilai dari ujian atau tugas-tugas, presentasi dan membuat laporan, atau hasil dari proyek akhir. Nilai akhir Anda akan dikonversi sesuai tabel berikut. Bekal akademik tentu saja tidak cukup. Mahasiswa akan melakukan kerja praktik di perusahaan untuk mendapatkan pengalaman bekerja, serta kuliah kerja nyata atau KKN untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam berkontribusi di masyarakat. Kalau teman-teman ingin tetap melanjutkan berkuliah, pastikan di 4 semester pertama sudah mengambil 40 SKS dengan IPK minimal 2,5. Jika tidak, maka dianggap tidak dapat melanjutkan studi dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Dan perlu diingat, maksimal waktu studi adalah 7 tahun atau 14 semester ya. Masih tidak paham? Tenang saja, teman-teman akan mendapatkan dosen pembimbing akademik sebagai tempat berkonsultasi. Ceritakan masalah akademik Anda atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi progres akademik teman-teman sekalian. Silakan menghubungi DPA Anda melalui email atau kanal khusus lainnya saat awal semester sebelum masa penyusunan rencana studi, sebelum ujian tengah dan akhir semester, dan setelah ujian akhir semester sebagai evaluasi akademik. Pastikan untuk memperhatikan adab dan etika saat menghubungi dosen ya. Menghubungi di jam kerja, menggunakan bahasa yang baik, awali dengan salam dan tuliskan identitas Anda, serta tuliskan keperluan Anda dengan singkat dan tidak bertele-tele. Sekian video penjelasan ini. Seluruh informasi akademik dan berita terbaru dapat diakses di link berikut. Stay safe dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.